Alhamdulillah, alhamdulillahil wahidil qahar, al-azizil ghafar, mudabbiril umur wa muqaddil akhdar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum jami'an wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullah wa bitu'atihi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu subhanahu wa ta'ala amarana bitaqwa fi kitabihil aziz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallah wa shadaqa rasulul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral mu'minin wal muslimin, jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Marilah pertama yang selalu utama kita memanjatkan puja puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat, wabil khusus nikmatul iman wal Islam, disempurnakan dengan nikmat sehat wal afiat. Allah lah Tuhan kita satu-satunya. Dialah tempat menggantungkan harapan kita, tempat kita bersandar. Mudah-mudahan insyaallah dengan kita bersyukur kepada Allah, Allah subhanahu wa ta'ala selalu melimpahkan rahmat dan berkahnya buat kita semua. Salawat serta salam selalu kita haturkan kepada suri tauladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat dan keluarganya, dan kita umatnya insyaallah yang istiqamah mengikuti jalannya, amin ya rabbal alamin. Ahibal kiram, di dalam satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita bahwasanya di antara yang menyebabkan nanti umat Islam tertinggal, di antara nanti umat Islam menjadi tertinggal, meskipun umat Islam itu banyak, tapi Nabi katakan banyaknya umat Islam nanti akhir zaman seperti buih. Buih banyak, tapi buih tergantung air yang mengalir. Air ke kanan, buih ke kanan. Air ke kiri, buih ke kiri. Buih terbawa dengan arus, ibadallah. Bahkan Nabi alaihissalam mengingatkan kepada kita, kenapa itu terjadi semua? Nabi mengatakan bahwasanya nanti kebanyakan umat akhir zaman ini tertimpa penyakit wahan. Sahabat bertanya, "Wa mal wahnu ya Rasulullah?" Apa itu penyakit wahan itu ya Rasulullah? Maka Nabi mengatakan, wahnu itu, penyakit wahan itu hubbud dunya wa karahiyatul maut. Penyakit wahan itu yang menimpa umat akhir zaman yaitu cinta dunia secara berlebihan, wa karahiyatul maut, dan takut mati. Artinya takut mati di sini yaitu takut mati karirnya, takut mati jabatannya, takut mati tidak bisa makan, takut mati kehilangan popularitas. Akhirnya umat akhir zaman cinta dunia berlebihan. Karena cinta dunia berlebihan, barometernya bukan akhirat, tapi barometernya hanya untung rugi. Halal haram mereka tinggalkan. Halal haram mereka tinggalkan. Mereka nggak peduli ini halal, ini haram, ini hak, ini batil. Mereka nggak peduli, yang penting tujuan mereka tercapai. Sekarang kita lihat bagaimana Nabi udah mengingatkan kepada kita, hati-hati dengan penyakit ini. Penyakit wahan ini yaitu hubbu dunia, cinta dunia berlebihan. Seakan-akan manusia akan lupa, mereka akan pulang. Mereka akan pulang ke tempat asalnya, dan mereka akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu Allah mengingatkan kepada kita, alhaqumut takatsur hatta zurtumul maqabir.
Manusia bermegah-megahan sehingga mereka lupa mereka akan mengunjungi tempat mereka yang abadi, yaitu alam kubur. Cinta dunia berlebihan. Bukan berarti kita tidak boleh mencari dunia. Silakan cari dunia, silakan cari rezeki, silakan cari yaitu kedudukan. Tapi ingat, semua kita jangan menghalalkan berbagai macam cara yang akhirnya kita selalu ada dalam ketakutan. Yang Nabi katakan yang kedua, wa karahiyatul maut, umat akhir zaman, yaitu takut mati. Takut mati di sini maknanya apa? Takut mati, mati kehilangan jabatan, mati kehilangan popularitas, mati kehilangan, yaitu takut mati kelaparan, tak mati kemiskinan. Akhirnya disitulah timbul bisikan-bisikan iblis yang selalu mengajak manusia untuk melakukan hal-hal yang haram. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita di dalam Al-Qur'anul Karim, di dalam surah Al-Baqarah ayat 268. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Asyaitonu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Syaitan itu, iblis itu selalu membisikkan kepada kalian, selalu memberikan bisikan kepada kalian, yaitu kefakiran, wa ya'murukum bil fahsya, dan selalu memerintahkan, mengajak kepada kalian untuk kalian berbuat keburukan. Dan Allah ingatkan lagi kepada kita di dalam Al-Qur'anul Karim, di dalam surah Al-An'am ayat 160, di dalam surah Al-An'am ayat 112, Allah katakan, wa kadzalika ja'alna likulli nabin aduwan syayatinal ins wal jin. Apa kata Allah? Dan kami jadikan setiap para nabi itu yaitu ada musuhnya. Tidak semua, yaitu tidak terkecuali nabi, bahkan orang-orang soleh pun, orang-orang yang mengikuti jejak para anbiya pun, yaitu ada musuhnya. Siapa musuhnya? Yang menjadi hambatan kita, yang menjadi yaitu ujian buat kita. Allah katakan syayatinal ins wal jin, yaitu syaitan-syaitan dari kalangan manusia dan jin. Apa maksudnya setan dari kalangan manusia? Mereka yang berwujud manusia tapi tingkah laku hatinya mengikuti iblis. Antek-antek iblis di muka bumi ini, mereka manusia tapi mereka mengikuti jalan iblis, laknatullah. Apa yang mereka lakukan kepada orang yang beriman? Allah kasih tahu, yuhi ba'duhum ila ba'din. Kerjaan mereka itu selalu membisikkan, mereka membisikkan kepada mereka yang lain. Apa? Zukhrufal qauli gururon. Selalu membisikkan perkataan-perkataan yang indah, tapi perkataan-perkataan indah itu untuk menipu kalian, ibadah Allah. Ini selalu kita, yaitu selalu kita dibisikkan, selalu kita itu diberikan bisikan yang indah-indah, tapi yang indah tersebut dibungkus dengan kebatilan. Maka dari itu ibadallah, Nabi SAW mengingatkan sudah kepada kita, hati-hati manusia yaitu akhir zaman nanti akan terkena penyakit wahan, cinta dunia berlebihan, dan mereka takut mati. Kalau mereka udah terkena itu, mereka akan menghalalkan berbagai cara. Kalau orang sudah menghalalkan berbagai cara, mereka sudah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka sudah tidak peduli lagi mana halal, mana haram. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dikatakan bahwasanya salah satu nanti penyebab kita tertinggal, yaitu dikatakan oleh seorang ilmuwan muslimin bernama Profesor Dr. Muhammad Najib Al-Attas. Beliau mengatakan di antara kita tertinggal umat Islam karena kenapa? Umat Islam sudah tidak lagi beradab, sudah kehilangan adab dan akhlak. Akhlak terhadap Allah, akhlak terhadap sesama manusia, maupun akhlak terhadap lingkungan alam ini. Padahal Nabi SAW diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak. Innama bu'ithu li'utammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak. Biar kata ilmu kita tinggi, biar kata kita sekolah tinggi, tapi kita nggak punya akhlak, maka jangan harap kita mendapatkan kedudukan yang luar biasa. Jangan harap kita mendapatkan kemuliaan. Iblis ribuan tahun tinggal di surga. Iblis mempunyai ilmu, iblis pinter, tapi iblis nggak punya akhlak terhadap Allah Subhanahu wa taala, dilaknat sama Allah Subhanahu wa taala. Ibadallah. Orang yang punya ilmu, orang yang punya kekuasaan,
tapi tidak diikat dengan iman, tidak punya akhlak, tidak diikat dengan iman, maka ilmunya tersebut digunakan bukan untuk kebenaran tapi hanya untuk kepentingan. Orang punya harta tapi tidak diikat dengan iman, hartanya tersebut akan membawa mereka ke jalur neraka jahanam, bukannya membawa mereka ke surga. Ibadullah, ma'asyiral mukminin sidang Jumat rahimakumullah, sebelum khatib tutup yang khutbah singkat ini, kita lihat berbagai macam sejarah bagaimana mereka-mereka yang mempunyai kedudukan, yang merasa lebih hebat ilmunya, yang merasa lebih mempunyai kekuasaan, tapi mereka nggak punya akhlak. Allah Subhanahu wa ta'ala hancurkan ibadah Allah. Iblis ribuan tahun di surga tapi nggak punya akhlak, Allah hinakan. Fir'aun mempunyai tentara yang hebat, mempunyai pasukan yang luar biasa, mempunyai harta segalanya, tetapi Fir'aun tidak punya akhlak, tidak punya iman. Akhirnya Allah kunci hati Fir'aun. Padahal kita sama-sama tahu Nabi Musa sudah memperlihatkan mukjizatnya di depan Fir'aun. Tukang-tukang sihir Fir'aun dikalahkan sama Nabi Musa, dan tukang-tukang sihir Fir'aun tunduk kepada Nabi Musa, mereka beriman kepada Nabi Musa alaihissalam. Tapi Fir'aun menyaksikan kejadian tersebut, Fir'aun tidak beriman kepada Musa. Kenapa? Karena di dalam hati Fir'aun ada kesombongan. Allah tutup kunci hati Fir'aun. Abu Lahab, Abu Jahal, mereka kenal siapa Nabi Muhammad SAW. Mereka tahu, mereka akui akhlak Nabi Muhammad, akhlak yang baik. Nabi Muhammad dikenal orang yang dapat amanat, Nabi Muhammad jujur. Tapi Abu Lahab, Abu Jahal tidak beriman kepada Nabi Muhammad. Bukan Abu Lahab, Abu Jahal nggak kenal kepada Nabi Muhammad, mereka kenal. Tapi kenapa mereka tidak mau beriman? Karena di dalam hati mereka ada kesombongan. Maka dari itu Allah katakan, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gisawah wa lahum adzabun azim. Kami kunci hati mereka. Kalau hati kita udah dikunci sama Allah, kebenaran walaupun depan mata kita nggak lihat, kebenaran walaupun kita sampai ke kuping kita nggak peduli. Karena kenapa? Hati kita ada kesombongan dan Allah kunci yaitu kebenaran tersebut, dan Allah tidak berikan hidayah kepada kita. Maka dari itu, sebelum khutbah singkat ini kami tutup, kita ingatkan bagaimana kita sering sholat 5 waktu, dan di dalam sholat itu ada baca suratul Fatihah, salah satu rukun sholat. Apa di antara ayat suratul Fatihah? Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah kami petunjuk di jalan-Mu. Berikanlah kami petunjuk di jalan yang lurus, jalan yang Engkau ridhoi, jalan yang lurus. Karena kenapa? Hidayah hanya mutlak bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah ingin menuntun kita ke jalan yang benar, maka bersihkan hati kita dari kesombongan. Baguskan akhlak kita, indahkan akhlak kita. Karena kenapa? Akhlak lebih di atas daripada ilmu. Inilah umat akhir zaman tertinggal. Walaupun umat Islam banyak tapi nggak berkualitas. Walaupun orang pintar banyak tapi ilmunya tersebut, mereka hanya menjadi orang pintar tapi mereka nggak menjadi orang benar. Orang tua hanya mendidik anak cuma sekolah tinggi-tinggi, hanya mendidik anak menjadi orang pintar, tapi lupa orang tua mendidik anak menjadi orang-orang yang benar. Ibadah Allah, mudah-mudahan Allah lindungi kita semua. Allah Subhanahu wa ta'ala lindungi kita semua dari fitnah akhir zaman ini. Allah selalu menuntun kita di jalan yang lurus, di jalan ihdinas siratal mustaqim. Mudah-mudahan Allah baguskan akhlak kita, adab kita, dan juga Allah wafatkan kita nanti kelak yaitu husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum fil hakim. Aqulu qouli hadza wa sallallahu wa lakum fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahil ghayyi sultan al-wajih burhan al-maqsud fil wujudi karam wa ihsan, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah
وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله لا نبي بعد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم جميعا ونفسي بتقوى الله. اتقوا الله وكونوا مع الصادقين واعلموا أن الله تبارك وتعالى أمركم بنفي بنفسي وتنن بالملائكة مسبحات بقدسه فقال تعالى ولم يزل قائلا علما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الأهل خصوصا على أول رفيق خليفة رسول الله سيدنا أبي بكر الصديق وعلى صادق المصدوق أمير المؤمنين سيدنا أبي حفص عمر فاروق وعلى زوج البنتين أمير المؤمنين سيدنا عثمان ذي النورين وعلى أم الغالب أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب وعلى سبط شريف شهيد شباب أهل الدارين سيدنا الحسن والحسين وعلى أم الفضل علنا سيدنا حمزة بن عباس والجميع أصحابه وأهل بيته وقرابة رسول الله أجمعين وتبت من ومن تبع بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا واغفر ذنوب ولوالدينا وسهل أمورنا وبارك لنا في الدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا ما يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم وإلى أكبر أقيموا الصلاة والله يعلم بما تصنعون.